Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ade Wahyudi, NIM saya 19622 Saya dari kelas 6 Shift 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi metodologi penelitian. Pengertian metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Selanjutnya ada cara ilmiah. Cara ilmiah adalah kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Di sini ada ciri-ciri keilmuan. Yang pertama ada rasional. Rasional adalah penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua ada empiris. Empiris adalah cara yang digunakan dapat diamati oleh panca indera, sehingga orang lain dapat mengetahui cara yang digunakan tersebut. Yang ketiga ada sistematis. Sistematis adalah proses yang digunakan melalui langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Tujuan penelitian. Di sini ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama, penemuan. Penemuan adalah data yang diperoleh dari penelitian tersebut benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah diakui. Yang kedua, pembuktian. Pembuktian adalah data yang diperoleh digunakan untuk pembuktian adanya keraguan-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Yang ketiga, pengembangan. Pengembangan adalah memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Klasifikasi penelitian. Yang pertama, penelitian berdasarkan pendekatan yang dipakai. Di sini ada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Selanjutnya, masing-masing pendekatan memiliki paradigma, asumsi, karakteristik sendiri-sendiri. Kedua pendekatan penelitian dapat dilakukan dengan cara simultan dan saling mengisi sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat diwujudkan proses penelitian yang komprehensif. Yang kedua, penelitian ditinjau berdasarkan pemakaiannya. Di sini ada penelitian murni, atau yang disebut pure research atau basic research. Dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan teori kegunaan ilmiah yang langsung dipraktikkan dan tidak memperhatikan. Selanjutnya, penelitian terapan atau yang disebut applied research. Dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi suatu teori yang diterapkan dalam upaya terhadap masalah praktis. Yang ketiga, penelitian berdasarkan tujuan umumnya. Di sini ada penelitian eksploratif dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang menjadi sasaran penelitian. Selanjutnya, penelitian pengembangan atau yang disebut developmental research dilakukan untuk
mengembangkan suatu konsep atau prosedur tertentu. Selanjutnya, penelitian verifikatif dilakukan dengan tujuan membuktikan kebenaran suatu teori pada waktu dan tempat tertentu. Yang keempat, penelitian berdasarkan tarafnya. Di sini ada penelitian deskriptif, merupakan taraf mendeskripsikan variabel yang diteliti tanpa dilakukan analisis dalam keterkaitannya dengan variabel lainnya. Selanjutnya, penelitian analitik dilakukan bukan sekadar mendeskripsikan variabel penelitian, tetapi dilakukan analisis dalam hubungannya terhadap variabel-variabelnya. Data. Di sini ada pengertian data, fungsi data, jenis data, cara pengumpulan data, skala pengukuran, sumber data. Pengertian data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan atau pengukuran suatu variabel yang berupa angka, kata, simbol. Fungsi data untuk membuat keputusan, perincian, evaluasi. Jenis data yang pertama, data kualitatif. Yang kedua, data kuantitatif. Cara pengumpulan data yang pertama, data primer dan data sekunder. Skala pengukuran yang pertama data nominal, yang kedua data ordinal atau order yang punya urutan, yang ketiga data interval. Sumber data yang pertama wawancara atau angket, yang kedua populasi, yang ketiga sampel atau yang disebut purposive sampling, yang keempat observasi. Data kualitatif. Data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu yang ada, baik keadaan, peristiwa, yang dinyatakan dalam bentuk pengamatan atau kata-kata. Misalnya, wanita itu cantik, santun, pandai. Contoh data melalui kuesioner. Di sini ada data kategori. Penelitian tentang PHK ada 3 golongan. Yang pertama, perlu pesangon 3 bulan bagi semua yang kena PHK. Yang kedua, perlu pesangon bagi yang sudah bekerja minimal 1 tahun. Yang ketiga, tidak perlu diberi pesangon. Selanjutnya, data berjenjang. Yang pertama baik sekali, yang kedua baik, yang ketiga sedang, yang keempat buruk, yang kelima buruk sekali. Selanjutnya, data bersifat relatif. Yang pertama sering, yang kedua kadang-kadang, yang ketiga jarang, yang keempat jarang sekali. Selanjutnya, data kualitatif bisa dikuantitatifkan atau dibuat angka dalam bentuk orisinal maupun ranking. Selanjutnya, data ini diperoleh melalui wawancara yang bersifat subjektif. Data kuantitatif. Data yang berbentuk angka-angka. Misalnya, laba 3 miliar, EPS 0,2 dari rumus manajemen laba. Cara pengumpulan data. Yang pertama, data primer, yaitu diperoleh dari sumber pertama atau pengumpulan data dilakukan langsung melalui
wawancara, atau hasil pengisian kuesioner atau yang disebut angket. Yang kedua, data sekunder, yaitu diperoleh dari sumber kedua atau data yang telah diolah oleh pihak lain. Contohnya, laba perusahaan didapat dari laporan rugi laba perusahaan, harga saham didapat dari BEI. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.